Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah video yang keenam ini berjudul Abu Nawas membuat istana di awang-awang. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid mempunyai keinginan yang nyeleneh. Ia ingin membuat istana di awang-awang. Memang terkesan janggal, tapi apa salahnya kalau dicoba, kata sang raja dalam hati. Paduka Raja kemudian menyuruh pengawal pribadinya memanggil Abu Nawas. Menurutnya, untuk urusan rumit seperti ini, Abu Nawas pasti punya solusinya. Ada gerangan apa Paduka Raja memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Wahai Abu Nawas, aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas?" "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, wahai Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Kalau menurutmu hal ini tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya proyek pembangunan kepadamu." Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Apa yang sudah dikatakan oleh Baginda Raja tidak mungkin ditarik kembali. Sang raja memberi waktu kepada Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun gubuk kecil saja di langit sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat sang raja merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat Abu Nawas girang. Ia tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Bersama beberapa sahabatnya, ia merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah layang-layang tersebut selesai dibuat, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya hingga menyerupai istana. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan sahabat-sahabatnya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu membumbung tinggi di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. "Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit?" tanya sang raja dalam hati. Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah selesai." "Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja memuji Abu Nawas. "Terima kasih Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana, wahai Abu Nawas?" tanya Paduka Raja. "Dengan tali tambang, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Kalau begitu, siapkan talinya itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang talinya, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri, wahai Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," jawab Baginda. "Paduka yang mulia,
Sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Iya Baginda, kurang lebih seperti itulah, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan, tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan, tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Sementara Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Tanya Baginda Raja mulai jengkel. Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras tuanku, tapi lebih duluan yang punya ide, jawab Abu Nawas sambil senyum dan tanpa ragu. Demikianlah kisah Abu Nawas membuat istana di awang-awang. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.